Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya setelah teman-teman khususnya yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik yang penting ada progres. Syukuri dan nikmati saja akan cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah yang penting ada progres. Syukuri dan nikmati saja akan cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis biasanya pada umumnya itu berlangsung dalam tempo kurun waktu yang agak lama. Nah itu karena apa? Karena memang penderitaannya bersifat kompleks ya. Artinya secara fisik juga menderita, secara psikis juga terganggu. Gangguan yang bersifat secara fisik contohnya tentang asam lambungnya ya, yang biasanya apa? Sensasinya di perut ya, seperti kembung, begah, kemudian mengganjal di ulu hati, perih, sembelit dan lain sebagainya ya, termasuk kadang perut juga terasa panas. Nah itu gejala asam lambung yang pertama. Nah setelah itu juga akan meningkat eh, menjadi GERD ya, ketika asam lambung itu sering naik, nah akhirnya terjadi GERD. Nah, setelah terjadi GERD muncul beberapa sensasi yang sangat banyak yang sering kita sebut 1001 rasa sensasi ya. Nah, setelah itu berarti penderitaan sudah asam lambung dan GERD ya, gitu. Nah, setelah itu karena GERD menimbulkan sensasi yang sangat banyak ya dan rasanya cukup dahsyat. Nah, ini akan mengguncangkan jiwa ya, mengguncangkan jiwa kita, khususnya kecemasan kita menjadi berlebih ya. Akhirnya kita terkena anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, setelah terkena kecemasan berlebih, akhirnya pikiran juga menganalisa terhadap hal-hal yang sifatnya negatif tentang kondisi yang dialami oleh tubuh kita ya, karena diterpa oleh beberapa sensasi yang sangat dahsyat, yang sangat menyakitkan, yaitu wajar akhirnya pikiran menganalisanya secara negatif. Jangan-jangan jantung saya kena, jangan-jangan paru-paru saya kena, jangan-jangan liver kena dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika sudah seperti itu kita menjadi terkena psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh pikiran kita ya ini akan direspon oleh tubuh kita itu. Nah, ketika sudah seperti itu, ketika pikiran selalu menganalisa negatif, asam lambung menjadi semakin naik. Sehingga
sering saya sebut sebagai lingkaran negatif gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, nah ini yang biasanya penderitaannya akan lama. Karena secara fisik kita sudah berusaha, misalkan kita obati ya, mungkin dalam waktu singkat sudah sembuh ya, sudah baik. Tapi karena pikiran ini belum netral, masih banyak menganalisa hal yang positif atau pikiran masih banyak beban, akhirnya akan berputar, akan naik lagi seperti itu. Nah inilah ya penderitaan asam lambung itu menjadi lama. Oleh karena itu kita banyak memahami supaya nanti bisa cepat-cepat keluar dari penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Dulu saya juga dalam waktu yang cukup lama sampai tahunan ya masih menderita seperti itu karena memang untuk memahami saja masih sangat kurang informasinya itu. Nah, maka dari itu sering ya penyakit ini ya ini juga mengajak kita untuk cerdas, untuk belajar ya, untuk pintar karena memang kita harus memahami dulu apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis sampai dengan kita mengenal karakternya sehingga kita bisa mensikapi untuk keluar dari hal itu. Oke teman-teman ya, kemudian kita lanjut lagi. Setelah kita dalam penderitaan lama, tentunya ya ini berbagai upaya penyembuhan biasanya sudah dilalui ya. Secara umum upaya penyembuhannya pertama biasanya kita lari ke dokter ya untuk mencari obat lah seperti itu. Nah, selain itu juga karena mungkin ke dokter kadang belum menemukan kecocokan ya atau mungkin belum bisa menyembuhkan. Nah, tidak jarang juga kadang sampai ke paranormal. Pengalaman saya juga seperti itu. Nah, setelah ke paranormal juga hasilnya kadang tidak signifikan, artinya kita masih punya banyak keluhan ya atau istilahnya belum sembuh. Itu pun biasa bagi penderita asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Nah, setelah itu kita juga berusaha dengan berbagai treatment ya atau melalui terapi kita juga kadang mencobanya seperti itu. Nah, setelah itu juga masih banyak lagi hal-hal yang termasuk bersifat psikis ya melalui contohnya dari apa ya mentor-mentor lah ya atau motivator kadang kita ikuti. Nah itu kemudian lama-lama mungkin sedikit ada perubahan, akhirnya kita berlanjut seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika teman-teman memang masih dalam penderitaan ini juga kunjung sembuh ya. Jadi kita jangan putus asa, jangan putus asa. Tetapi yang penting ya, yang penting ada progres ya. Ketika ada progres yaitu peningkatan yang positif ya dalam artian tentang kondisi penderitaan kita ya itu tandanya akan cepat sembuh gitu. Jadi memang secara umum itu rata-rata seperti itu. Maka dari itu ya kadang kita selalu dalam hati kecil kita bertanya ya kapan kita sembuh itu seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih penting jangan tanyakan jangan kita sembuh, kapan kita bangkit gitu. Maka mulai dari sekarang cepat-cepatlah bangkit untuk menuju ke kesembuhan gitu. Nah, untuk menuju ke kesembuhan, untuk bangkit ini juga melalui beberapa banyak hal yang harus kita lakukan ya. Banyak hal yang harus kita lakukan ya. Contohnya ya, mulai kita berikhtiar atau berusaha pengobatan tentunya yang paling pertama biasanya kita berusaha berobat ke dokter. Ini sudah suatu ikhtiar ya, dan itu juga betul sekali karena dengan kita periksa ke dokter akhirnya penderitaan kita penyakitnya semakin
jelas diketahuinya, kemudian diberi penjelasan juga dari dokter, ini kadang juga akan mengurangi tentang anxiety kita, kecemasan kita. Yang tadinya kita ragu-ragu ya ketika ada sensasi contohnya di dada, nafas pendek seperti ada serangan jantung. Nah, ini kadang kita analisanya sudah jangan-jangan jantungnya seperti itu. Tetapi setelah kita ke dokter kemudian kita cek ternyata jantungnya normal, nah ini kecemasan akan menghilang 1 poin gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman ya silahkanlah ketika ada rasa-rasa yang dahsyat, tempuh saja pertama ke dokter. Nah, itu hikmahnya selain juga mengobati secara fisik, itu juga termasuk mengurangi kecemasan itu. Akan tetapi bagi teman-teman yang mungkin dalam ikhtiar juga hasilnya belum ada perubahan yang drastis, nah itu juga jangan putus asa karena memang penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis ini prosesnya sangat lamban itu sangat lamban, tapi memang karakternya seperti itu ya, sangat lamban sehingga yang penting yaitu yang penting ada progres lah, yang penting ada progres, kita syukuri dan kita nikmati saja ya, pada akhirnya nanti akan tahu-tahu sembuh dengan sendirinya begitu. Akan tetapi di dalam kita berupaya ya mencari kesembuhan, nah itu jangan berhenti di tengah jalan. Jadi kita tetap jalan terus ya. Contohnya tadi ikhtiar yang pertama ini sudah cocok ya ke dokter untuk pengobatan. Nah, selain itu kita juga harus ada ikhtiar yang harus kita gerakan dari diri kita sendiri. Justru ini kadang yang lebih penting ya, lebih penting di dalam kita bangkit ya tentang dirinya sendiri, itu justru kiat dari hati kecil kita sendiri itu. Nah, contohnya kita berusaha dengan menjaga 3P ya, itu juga betul juga ya. Jadi kita jaga pola makannya ya, makan berusaha tepat waktu, kemudian menghindari makanan pantangan seperti yang pedas, yang berlemak tinggi, yang asam-asam, yang bersantan, itu juga termasuk ikhtiar juga upaya ya. Nah, selain itu juga kita berusaha menjaga pola hidup ya, contohnya kita jaga keseimbangan antara kita beraktivitas dan kita beristirahat ya. Artinya aktivitas jangan terlalu diforsir sehingga kita tidak kecapean ya. Nah, istirahat itu usahakan juga harus cukup, contoh tidur ya 7 sampai 8 atau 9 jam. Nah, ini dalam rangka memperbaiki kondisi kondisi diri kita supaya menjadi lebih baik. Selain itu juga kita selalu menjaga pola pikir kita ya, menjaga emosi kita, menjaga perasaan kita ya, supaya kita tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut, tidak terlalu was-was, tidak terlalu khawatir ya, dan kita timbul keberanian dari dalam diri kita yang selalu kita afirmasikan sendiri itu, sehingga pikiran tidak lagi selalu menganalisa hal-hal yang negatif, tapi sebaliknya pikiran kita desain ya supaya memiliki mindset untuk selalu berpikir yang positif. Begitu teman-teman ya. Nah, ketika dalam perjalanan itu belum menunjukkan hasil yang signifikan, artinya kita belum sembuh sampai dengan sembuh total ya, ya kita mencoba berusaha untuk bersabar ya, bersabar dalam artian kita selalu berikhtiar ya, tidak bersabar jalan di tempat seperti itu. Bahkan sabar itu sobar ya, artinya itu luas. Nah, luas itu artinya tanpa batas teman-teman ya. Jadi kalau orang mengatakan sabar tapi
kadang bilang sabar ada batasnya, itu artinya belum sabar ya. Sabar itu tanpa batas itu. Nah, selain itu juga kita harus selalu bersyukur ya, bersyukur bahwa apa ya, ya penderitaan kita ini bagaimanapun juga pasti ada hikmahnya ya. Dan ini adalah karena kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang Maha Pengasih dan Penyayang pasti akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Oleh karena itu tetap kita syukuri dan kita nikmati ya, yang pada akhirnya nanti kita akan segera disembuhkan. Oleh karena itu sesuai dengan tema kali ini, yang penting ada progres. Syukuri dan nikmati saja, akan cepat sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman ya, itu dulu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan tetap semangat ya, dan semoga cepat sembuh. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.